kali ini aku mau membicarakan representasi perempuan dan perspektif perempuan di dua buku fantasi paling terkenal sedunia, yaitu Hunger Games dan Twilight. Di perbedaannya ya. Dan aku juga mau mengulas tentang arketipal dewa-dewi mitos Yunani yang biasanya dipakai di analisis Jungian, yang berguna banget untuk membuat karakter, dan kukira penulisnya juga pakai analisis ini untuk membuat karakternya. Kita mulai dengan karakter Katniss Everdeen dari The Hunger Games. Ini buku pertamanya, aku paling suka. Setelah itu aku nonton filmnya aja. Dan ini karakter Katniss Everdeen ini terkait dengan dewi mitologi Yunani Artemis, yaitu dewi pemburu dan alam liar. Jadi cocok banget ya sama Katniss Everdeen. Dia juga lambangnya lambang dewi Artemis itu panah. Jadi si Katniss Everdeen ini kan memang hobi memanah dan memang berburu pakai panah, dan memang keadaannya panah. Jadi memang kurasa si penulisnya itu ngambil ide persis dari mitologi Yunani Dewi Artemis untuk pembuatan karakter Katniss Everdeen. Jadi karakterisasi dari Artemis ini, Dewi Artemis di mitologi Yunani, secara arketipal juga sangat mirip dengan tokoh Katniss Everdeen. Jadi dia keras hati, mandiri, pelindung perempuan. Kayak si Katniss Everdeen sangat melindungi adiknya Prem. Jadi memang kayaknya, bukan kayaknya lagi, ada kemungkinan besar si penulisnya ambil ide dari situ. Ini Hunger Games. Ini yang buku nomor 1, aku banyak nonton filmnya, tapi tentu secara cerita sangat beda ya dengan mitologi Yunani. Cuman secara karakterisasi kukira berdasarkan itu, dan dibandingkan dengan karakterisasi si Bella Swan di buku serial Twilight. Ini kan dia juga termasuk perempuan yang punya inner life yang gede ya, dan dia kayaknya biasa aja tapi dia menarik. Dan kalau misalnya di bukunya sih dia suka masak, ada juga bagian itu, walaupun di filmnya nggak diceritain. Jadi aku kira penulisnya itu dapat ide dari karakterisasi arketipal dewa-dewi mitologi Yunani itu Hestia, jadi dewi perapian. Memang dibilang di situ dewinya itu punya, karena kan si Bella ini dia tidak bisa dibaca pikirannya, kayak pikirannya itu bisa menutup dari Edward yang bisa baca pikiran. Cocok sekali dengan dewi perapian si Hestia ini, karena dia juga dewi yang mempertahankan rumah tangga, dewi untuk para pertapa perempuan yang memiliki kenikmatan hanya dengan bebersih dan inner life yang banyak gitu kan. Dia cocok banget sama karakterisasi Bella Swan. Mungkin kukira jadi dia mandiri tapi feminin gitu kan si Bella ini, karena dia kemana-mana dia bisa sendiri. Kayak waktu dia ke toko buku itu kan dia sendiri aja gitu, nggak sama teman-temannya. Dia agak berbeda aja karena dia introvert, tapi dia melakukan pekerjaan-pekerjaan feminin kayak memasak. Kalau di bukunya ya, di filmnya agak beda, tapi di bukunya dia suka masak, suka bebersih gitu, merawat bapaknya kan yang cerai sama ibunya. Itu cocok sekali sama karakterisasi arketip mitologi Yunani Hestia, yang weirdly dia juga virgin goddess, jadi dia dewi virgin. Jadi beda sama karakterisasi istri rumah tangga, ibu rumah tangga. Beda, dia secara kejiwaan itu lebih kayak pertapa perempuan yang bebersih untuk spiritualitas. Jadi kalau dibandingkan dari kedua buku itu, karakterisasi Katniss Everdeen yang berdasarkan
Dewi mitologi Yunani Artemis dan karakterisasi balasan yang berdasarkan Dewi mitologi Yunani Hestia. Berbeda ya, jadi cuman meskipun kalau dari interviewnya si Susan Collins memang bilang kalau dia terinspirasi dengan mitologi Yunani untuk pembuatan Hunger Games. Aku ada nonton tuh interviewnya, jadi dia memang kayak a battle to the death yang anak-anak remaja itu juga berdasarkan mitologi Yunani. Sedangkan kalau si Stephenie Meyer nggak ada sih bilang secara eksplisit gitu kalau dia terinspirasi dari mitologi ini, tapi kalau kebanyakan penulis, apalagi penulis kaliber ini, biasanya analisa karakterisasinya tuh udah pakai analisis Jungian yang pakai teori-teori psikologi gitu ya. Kalau itu menurut aku sih, pendapat aku. Tell me what you think. Like, share, comment this video, subscribe, and thanks for watching.